Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini, kita akan coba membahas materi yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, nak. Bagaimana materinya? Kita langsung saja menuju pembahasannya, ya, nak. A few moments later. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat? Kita lihat dulu penjelasannya, nak. Nah, bahwasanya sudut pusat itu adalah sudut di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, maka disebut sudut pusat, ya. Kita lihat ilustrasinya. Ini jari-jari, ya. Nah, jari-jari, ini juga jari-jari, ya. Oke. Nah, sudut theta, sudut theta nih, ini ya, terletak di dalam lingkaran dan dibatasi oleh jari-jari OA dan OB. Ya, sekali lagi, sudut theta terletak di dalam lingkaran dan dibatasi oleh jari-jari OA dan OB. Ya. Nah, sudut theta pada ilustrasi di atas dinamakan sudut pusat. Ya, karena sudut pusat itu sudut yang terletak di dalam lingkaran dan dibatasi oleh dua buah jari-jari, ya. Atau bahasa gampangnya sudut yang menyentuh titik pusat lingkaran, ya. Nah, di hadapan sudut pusat theta, sudut pusat theta, ya, terdapat busur AB. Iya, terdapat busur AB, ya. Busur AB di hadapan sudut pusat theta dengan jari-jari OA dan OB itu pembentuk sudut pusat theta, membentuk suatu juring yang dinamakan OAB. Ini namanya juring, ya, nak. Juring OAB, ya, atau AOB, ya. Oke, di sini kita lihat di pembahasan sebelumnya, ya. Sudut pusat itu adalah sudut di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, berarti di sini jari-jarinya OA dan OB, ya. Nah, sudut AOB merupakan salah satu contoh sudut pusat, ya. Dan sudut ACB itu merupakan sudut keliling, ya. Jelas perbedaannya, nah, dari contoh sebelumnya dengan contoh yang sekarang, ya, perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, dari contoh tersebut, lalu apa pengertian dari sudut keliling? Nah, perhatikan bahwa CB dan CA adalah tali busur yang berpotongan di C, yaitu titik pada lingkaran, ya. Jadi sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Nah, tali busur di sini CB dan CA, ya, atau BC dan AC, ya, yang berpotongan pada lingkaran, ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke sifat-sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Apa saja itu sifat-sifatnya? Kita simak baik-baik, ya, nak. Yang pertama, besar sudut keliling itu sama dengan setengah dari besar sudut pusat apabila sudut keliling dan sudut pusatnya menghadap busur yang sama. Nah, perhatikan sekali lagi penjelasan ini dan coba kita perhatikan ilustrasinya, nak. Nah, ini kan merupakan sudut keliling ACB dan sudut pusat AOB itu menghadap busur yang sama, ya, yaitu sama-sama busurnya di AB atau kaki-kaki sudutnya itu sama-sama berada di busur AB, ya. Nah, kalau kita lihat coba ilustrasinya, ya, kita potong. Kita lihat bahwa besar sudut keliling ACB ternyata setengah dari besar sudut pusat AOB, ya. Nah, tadi besar sudut
ACB ini itu merupakan setengahnya dari besar sudut pusat AOB. Nah, sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu mempunyai besarnya yang sama. Ya, jadi setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama atau kaki-kaki sudutnya itu berada pada busur yang sama, maka besar sudut kelilingnya juga ikut sama ya. Nah, coba kita lihat sudut keliling ACB ya dan ADB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, ini kaki-kaki sudutnya sama nih, yaitu berada di busur AB ya, baik ke sudut keliling ACB atau sudut keliling ADB ya, sehingga besar sudutnya pun juga ikut sama, yaitu besar sudut ACB pasti sama dengan besar sudut ADB. Oke, sifat yang ketiga, sudut-sudut pusat yang sama besar menghadap busur-busur yang sama panjang. Nah, coba kita lihat ya maksudnya apa ya. Nah, jadi kita lihat ilustrasinya di sini. Oke, nah di sini kita lihat bahwa sudut-sudut pusat KOL dan MON itu memiliki besar yang sama. Nah, maka busur-busur MN dan LK-nya juga panjangnya akan sama. Ya, ini maksud dari sifat yang ketiga ini ya, Nak. Jadi, apabila sudut sudut pusatnya sama, maka busur-busurnya juga ikut sama panjang ya, atau panjangnya sama. Ini sifat yang ketiga tadi ya. Lanjut kita sifat ke yang keempat. Besar sudut keliling yang menghadap setengah lingkaran atau diameter lingkaran itu adalah 90 derajat atau siku-siku. Kita lihat di sini ilustrasinya. PQ adalah ruas garis lurus, maka besar sudut POQ karena berada di setengah lingkaran adalah 180 derajat. Nah, berarti POQ 180 derajat, ini pun juga 180 derajat berarti ya. Sesuai dengan sifat yang pertama, bahwasanya besar sudut PRQ itu sama aja dengan setengah dari besar sudut POQ ini. Ya, karena PRQ ini merupakan sudut keliling ya yang menghadap setengah lingkaran. Itu kenapa PRQ besar sudutnya itu adalah 90 derajat atau siku-siku. Ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, 4 sifatnya coba kita rangkum ya. Yang pertama, besar sudut keliling itu sama aja dengan setengah besar sudut pusat, dengan catatan apabila sudut keliling dan sudut pusatnya itu berada pada busur yang sama ya. Berarti kaki-kaki sudutnya itu berada pada busur yang sama. Lalu sifat yang kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai besar yang sama. Nah, ini tadi kita sudah ilustrasikan ya, bahwa setiap sudut keliling yang berada pada busur yang sama, maka besar sudut kelilingnya juga ikut sama. Pun juga sifat yang ketiga ya, bahwasanya sudut-sudut pusat yang sama besar, maka busur-busurnya juga ikut sama panjang ya. Kemudian yang terakhir, sifat yang keempat, bahwasanya besar sudut keliling menghadap setengah lingkaran atau diameter lingkaran adalah 90 derajat atau siku-siku. Nah, inilah keempat sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Nanti coba kita lihat ya. Kita ke pendalaman materi yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling, yaitu segi 4 tali busur ya. Nah, segi 4 tali busur adalah segi 4 di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 4 tali busur lingkaran dan semua titik-titik sudutnya berada pada lingkaran ya. Ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, dan semua titik-titiknya, keempat titiknya itu berada pada lingkaran ya. Ini namanya segi 4 tali busur.
dalam segi 4 tali busur, jumlah sudut-sudut yang berhadapan itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang berhadapan tuh A sama C gitu ya. Nah, sudut A ditambah sudut C itu besarannya adalah 180 derajat ya, sesuai dengan sifat dari segi 4 tali busur ya. Lalu begitu juga dengan D dan B ya, kalau dijumlahkan itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, sudut di luar segi 4 tali busur itu sama besar dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Nah, ini maksudnya berarti seperti ini ilustrasinya. Nah, berarti sudut yang di luar ini itu sama aja dengan sudut yang berada di hadapannya ya. Dan ini kalau dijumlahkan 180 derajat ya, karena berpelurus. Nah, ini merupakan pendalaman materi dari sudut pusat dan sudut keliling yang berkaitan dengan segi 4 tali busur. Oke, kita next ke contoh soal mengenai sudut pusat dan sudut keliling ya nak. Tapi sebelum itu, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya nak. Oke, kita next ya nak ke contoh soal yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, contoh soal yang pertama berkaitan dengan sudut pusat. Ya, nah coba perhatikan nih nak, soal yang pertama. Nah, kita tahu bahwasanya 28 derajat ini merupakan sudut keliling ya, sudut keliling ya, dan yang sudut A ini merupakan sudut pusat ya. Dan sesuai dengan sifat dari sudut pusat dan sudut keliling, bahwasanya mereka baik sudut pusat dan sudut keliling itu berada pada busur yang sama. Nah, sehingga berlaku bahwasanya sudut keliling itu merupakan setengahnya dari sudut pusat. Nah, berarti kalau kita ingin mencari sudut pusat, berarti itu sama aja 2 kalinya dari sudut keliling, dengan catatan apabila sudut keliling dan sudut pusatnya itu berada pada busur yang sama. Ini busurnya sama nah. Nah, mereka kaki-kakinya sama, berada di lengkungan ini. Nah, berarti tinggal kita kalikan 2 saja ya nah ya. Ini yang pertama itu berkaitan dengan sudut pusat ya, berkaitan dengan sudut pusat. Nah, yang I berarti untuk menentukan sudut A itu sama aja 2 kalinya dari sudut keliling, berarti 2 kali 28 derajat, berarti 56 derajat. Oke, selesai. Nah, kita next ke soal selanjutnya. Di sini kita lihat bahwasanya sama ya, meskipun bentuk soalnya berbeda atau model gambarnya berbeda, baik sudut keliling. Nah, 34 derajat ini merupakan sudut keliling ya nak, dan sudut A ini merupakan sudut pusat ya. Baik sudut keliling maupun sudut pusat itu berada pada busur yang sama ya, kaki-kakinya mereka itu sama ya, itu berada di lengkungan ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti berlaku sifat bahwasanya sudut keliling itu sama aja dengan setengahnya dari sudut pusat, atau sudut pusat itu merupakan 2 kalinya sudut keliling, berarti sudut A itu sama aja dengan 2 dikali 34 derajat ya. 2 dikali 34 derajat itu adalah 68 derajat. Cukup mudah ya nak. Kita next. Oke, waduh banyak banget ini. Gak apa-apa, coba kita jawab pelan-pelan ya. Yang ketiga ini kita diminta menentukan sudut A, B, dan C. Nah, kita lihat bahwasanya ke semua sudutnya itu semua berada pada kaki yang sama atau berada pada busur yang sama, yaitu kaki-kaki sudutnya itu berada pada busur ini ya. Nah, sehingga masih tetap berlaku, yaitu sudut keliling sama aja dengan setengahnya dari sudut pusat. Nah, 35 derajat ini itu merupakan sudut keliling ya. Nah, jadi sudut kelilingnya 35 derajat. Berarti sudut A-nya ini, ya, sudut A-nya ini yang merupakan sudut pusat, yaitu 2 kalinya dari sudut keliling. Berarti 2 kali 35 derajat. Ya. Berarti 2 kali 35 derajat itu adalah 70 derajat. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan sudut B dan sudut C? Nah, ingat
Bahwasanya tadi ada sifat setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut kelilingnya juga ikut sama ya, baik sudut B maupun sudut C itu berada pada busur yang sama ya, kaki-kakinya juga sama. Nah, sehingga besar sudut B dan C juga sama dengan 35 derajat ya. Oke, cukup mudah ya nak, soal-soal yang berkaitan dengan sudut pusat. Kita next, soal-soal yang berkaitan dengan sudut keliling ya. Kita lihat contoh yang pertama ya, yang kedua ini berkaitan dengan sudut keliling ya, sudut keliling. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, di sini nggak diketahui kan besaran sudutnya berapa, cuman di situ ada clue ya. Kita lihat di situ bahwa sudut D-nya itu terdapat siku-siku. Kalau siku-siku berarti sudut D-nya ini itu adalah 90 derajat dan sudut D itu merupakan sudut pusat. Nah, kita tahu bahwasanya sifat dari sudut keliling itu adalah berarti sudut D-nya itu merupakan sudut keliling ya nak. Sifat dari sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat, dengan catatan sekali lagi masih sama, yaitu berada pada busur yang sama. Nah, mereka kaki-kaki sudutnya ini berada pada lengkungan ini. Nah, berarti sifat itu berlaku. Berarti sudut E itu setengahnya dari sudut D. Nah, sehingga berarti 90 derajat dibagi 2. Karena setengah ya, berarti 45 derajat. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama dari sudut keliling. Kita next. Kita next ke soal yang kedua. Di sini kita lihat sudah diketahui ya, sudut D-nya selaku sudut pusat itu 74 derajat. Nah, sehingga sudut E-nya ya, sudut E yang merupakan sudut keliling berarti setengahnya nah ya, 74 derajat dibagi 2. Nah, 74 derajat dibagi 2 itu adalah 37 derajat. Nah, berarti besar sudut keliling E itu besarannya adalah 37 derajat karena setengahnya dari sudut pusat. Terakhir, waduh. Nah, kita coba jawab pelan-pelan ya. Di sini kita lihat yang diketahui apa aja nak. Nah, ini sudah diketahui ya nak, sudah diketahui besar sudut pusatnya itu adalah 54 derajat ya, pusatnya. Dan sudah diketahui juga bahwasanya besar sudut kelilingnya itu 27 derajat. Nah, ini jauh lebih mudah mulai nak. Nah, berarti untuk yang soal ketiga ini dari sudut keliling, kita diminta mencari sudut O dan F-nya ya. Nah, sekali lagi semuanya itu berada pada busur yang sama, yaitu busur GH ya. Sehingga masih tetap berlaku bahwasanya setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besaran sudut kelilingnya juga ikut sama. Sehingga besar sudut O ya pasti 27 derajat juga ya. Dan besar sudut F pun juga sama, 27 derajat juga. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi jika kalian memahami keempat sifat dari sudut pusat dan sudut keliling, tentunya kalian dapat dengan mudah menjawab soal-soal yang berkaitan dengan sudut pusat dan keliling. Oke, kita next ya nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada materi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada saran materi yang perlu kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.